مباركة وفقد موجع. Saya mendengar langsung bagaimana gerakan-gerakan yang sampai kadang-kadang masif di masyarakat, terutama boleh dikatakan dikategorikan masuk dalam rasis, yaitu mengusir para habaib Ba'alwi dari NKRI. Di sini saya mengajak antum semuanya agar pakai naluri akal yang cerdas. Sebagai WNI, hendaknya datangilah DPR RI atau ke Presiden Republik Indonesia memohon agar imigran keturunan Yaman yang sudah ratusan tahun di sini dideportasi dari NKRI. Semoga berhasil. Dan juga lebih bagus datangi, sambangi soan ke Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Ketua Umum Tanfidiyah PBNU Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, dan juga ke Sekjen PBNU Bapak Haji Gus Ipul. Datangi beliau dan demo kalau perlu di situ, minta agar para habaib Ba'alwi dipecat dari pengurusan Nahdlatul Ulama, baik di pusat sampai ke pengurus anak ranting. Gak usah berkuar-kuar di media, gak usah berkuar-kuar mengusir habaib Ba'alwi. Saya orang pertama apabila DPRI memutuskan, apabila Presiden Republik Indonesia mendukung, apabila Wapres mendukung agar imigran keturunan Yaman, yaitu dari habaib Ba'alwi, diusir dari NKRI, saya orang pertama dan saya siap dipecat sebagai wakil ketua Tanfidiyah PWNU DKI Jakarta. Nah, top kalau kita ngerti sebagai anak bangsa bahwa negara ini negara hukum, negara ini bukan negara yang amburadul dan bukan atas kekuatan otot, tapi kekuatan otak, dan negara ini adalah negara yang dipenuhi dengan undang-undang yang berlaku di NKRI ini. Pahamilah bagaimana caranya mengusir, bagaimana caranya mendeportasi. Silakan datang ke DPR RI atau ke Menteri Kehakiman dan HAM. Monggo, jangan ragu-ragu. Jadi mainnya itu nggak nanggung. Jadinya kalau main nanggung ya repot. Kayak begini akhirnya. Top. Kalau bisa ngusir Ba'alwi dari NKRI, top. Udah. Top, saya yakin udah. Siapapun orangnya, silakan. Jangan berkuar-kuar, datangi DPR RI, datangi di MPR, datangi Presiden Republik Indonesia, datangi Wapres. Insya Allah kalau dikabulkan, monggo dikabulkan, dan saya siap hengkang dari NKRI. Mudah-mudahan antum semua mengerti, jangan sampai kita sebagai umat Nabi Yuna Muhammad ada pertumpahan darah, ada yang saling gesek-menggesek, yang tepuk tangan orang-orang yang tidak ingin NKRI utuh dan NKRI bersatu. Apalagi kita sebagai pecinta Nahdlatul Ulama
hendaknya kita merangkul, bukan kita memukul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, diulang Kiai. Dengan bilang tadi, terputusnya nasab Habib Alwi itu tidak berimplikasi kepada terputusnya keilmuan. Ternyata Setelah saya pelajari kitab-kitab Alwi, banyak kenyelenehan, banyak beberapa kisah-kisah khurafat, banyak beberapa fatwa-fatwa yang ngawur. Seperti contoh ya, ada kitab kitab Alwi terkenal itu di Indonesia yang terkenal. Itu di situ beliau berfatwa hukumnya tidak boleh menikahi Syarifah, Habibah, nggak boleh. Nah ini sehingga saya itu perkiraan atau husnudzon saya dibalik terputusnya silsilah, tidak terputusnya keilmuan. Jebul enggak juga. Justru terputusnya silsilah juga akan merembet pada terputusnya keilmuan. contoh di Simtu Duror apa di Risalah Contohnya ya di Simtu Duror ya. Simtu Duror itu ada sebuah perkataan yang artinya begini. Habib Ali Al-Habsyi menerangkan bahwa Rasulullah itu dulu di waktu pembedaan dada, Habib Ali mengatakan bukannya mahal syaitan itu dibuang, bukan, tapi yang tadinya sudah bagus kemudian ditambahi kebaikannya. Ini bertentangan dengan cerita yang disampaikan oleh Rasulullah di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan di kitab-kitab hadis banyak di mana Rasulullah cerita kalau mahal syaitannya dibuang. Sementara di Simtu Duror enggak, mahal syaitannya enggak dibuang. Ini ada sebuah kisah yang bertentangan, yang berlawanan, sehingga menurut pemahaman saya, sesungguhnya di saat kita mengatakan terputusnya silsilah Alwi, kalau kita melihat Simtu Duror juga terputusnya keilmuan Simtu Duror. Bahkan ada banyak lah kitab-kitab Alwi yang nyeleneh banyak. Tidak perlu saya jelaskan kecuali kalau ada kitabnya tak terangkan. Jadi terputusnya nasab Habib Alwi itu menjadi pembuka terbongkarnya ajaran-ajaran sesat di kitab-kitab yang karya tulis Alwi. Oh iya, gitu. Di karya tulis Alwi. Setelah saya renungi dengan sungguh-sungguh Kiai. Setelah saya renungi, di waktu kita itu sudah mengatakan bahwa Habib itu tidak dzurriyyah Rasul, tapi kita masih setuju dengan fatwa-fatwanya Alwi. Padahal mereka itu kan sudah tidak dzurriyyah Rasul, dan mereka sudah tahu, sudah diberitahukan bahwa silsilah mereka sudah terputus, tapi mereka masih mengkumandangkan bahwa dirinya adalah min dzurriyyatir Rasul. Maka kita ini termasuk i'anatul bil maksiat, i'anah maksiat, menolong kemaksiatan, karena mereka udah jelas-jelas
tidak duriannya Rasul. Loh, kok kita masih ngikutin orang-orang yang mengetahui bahwa dirinya sudah tidak durian Rasul, tapi masih mengaku durian Rasul, dan ajarannya sesat, dan ajarannya banyak yang keliru. Sehingga apabila kita ini ngikut apa itu mereka, sesungguhnya kita bagian daripada nulung kemaksiatan mereka, karena mereka itu adalah orang yang menipu atau apa itu yang ngaku-ngaku sebagai durian Rasul. Makanya jangan heran apabila ada durian Rasul yang ada di Indonesia itu nyeleneh itu, jangan heran itu. Banyak lah katanya Habib Lutfi luar biasa katanya. Justru kalau kita mau berangan-angan, habaib yang paling membahayakan itu Habib Lutfi. Saya sering dikocam habis-habisan tentang ini, karena Habib Lutfi ini beliau tidak apa itu sekeras Habib Rizik. Kalau Habib Rizik walaupun keras, di waktu ada apa itu hal-hal yang tidak diinginkan, beliau kan lari ke Arab Saudi, melarikan diri. Tapi Habib Lutfi ini dengan suaranya yang masya Allah lembut, yang masya Allah lembutnya yang luar biasa, tapi sangat-sangat membahayakan. Kenapa kalau sangat-sangat membahayakan? Coba sekali-kali panjenengan coba di tempatnya Habib Lutfi, jangan cuma sehari 2 hari, 40 hari panjenengan kumpul dengan Habib Lutfi, nanti baru tahu asli daripada Habib Lutfi. Kalau hanya melihat sekilas, melihat apa itu jubahnya dan ya seperti anak kecil lihat apa itu, lihat orang yang pakai jubah. Di sini kan banyak orang-orang yang semacam itu. Jadi apa itu, walaupun kita ini beranggapan bahwa silsilah BALWI itu terputus, itu bukan berarti hanya sekedar terputus silsilahnya saja, tidak. Tapi coba diteliti keilmuannya, ada hal-hal yang aneh, teliti orangnya, ada hal-hal yang aneh. Indonesia ini sangat antusias dengan Habib Syekh semisal. Loh, kita orang ini percaya penuh dengan Habib Syekh yang imamahnya Masya Allah, yang pembicaraannya Masya Allah, yang pidatonya Masya Allah, kemudian menipu dengan sebutan, dengan lantunan lagu Habib Rizik guru NU. Ini menipu loh ini sangat-sangat menipu. Bagaimana jika Habib Syekh wafat, Habib Lutfi wafat, ulama-ulama pribumi wafat, anak keturunan kita akan mengatakan bahwa Habib Rizik gurunya NU. Kapan wong NU belajar mondok di tempat Habib Rizik? Panjenengan pernah mondok di Habib Rizik? Tidak pernah. Seakan-akan orang NU ini berguru dengan Habib Rizik, seakan-akan seperti itu. Itu tidak cuma itu saja, banyak penipu, apa itu tipuan-tipuan, banyak itu. Kalau pengen tahu caranya atau berteman dengan tokoh-tokoh Habib itu, coba temani selama 40 hari, nanti akan tahu. Temani selama 40 hari, coba itu di apa itu di Semarang itu ada Habib Umar itu, coba sekali-kali temani 40 hari. Jadi saya ini tidak hanya sekedar memframing jelek, enggak, coba temani selama 40 hari. Orang itu kalau pengen tahu penghidatan orang, lakukan metode arba'in. Lakukan metode arba'in. Ada orang mandul Gus, ada orang mandul nggak bisa hamil. Saya ijazahi metode arba'in Gus, langsung hamil loh Gus. Maksudnya metode arba'in gimana? Tak suruh berhubungan badan 40 hari.